سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus al-mukarram yang kami muliakan, Kiai Haji Aden Baihaqi yang beliau dari, insya Allah kalau tidak salah dari Jawa Barat. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Yang kami muliakan, daun salam bungkus kompak, jawab salamnya kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya daun salam bungkus markisa. Jawab salamnya agak kepaksa. 3 kali kita kompak, kita semangat. Mudah-mudahan semuanya selamat, barokah dan juga dapat rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa adhim bin nasi bil haddi ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin liyashhadu mana bi'alahu. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-hujjaju wal umaru wibdullahi azza wa jalla fa idza sa'aluhu mu'tuhu wa idza astaghfaruhu ghufira lahum wa idza syafa'u syubi'a lahum. Yang saya hormati tentu Komisaris PT Az-Zumar Mulia Wisata Ibu Haja Ana. Yang saya hormati Direktur Utama PT Az-Zumar Mulia Wisata Bapak Haji Manap, dan seluruh perwakilan PT Az-Zumar Mulia Wisata yang ada di Kalimantan. Dan juga yang saya banggakan dan Allah banggakan, malaikat banggakan, seluruh manusia membanggakan, tamu-tamu yang diagungkan oleh Allah, jamaah umroh yang tergabung di dalam PT Az-Zumar. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun semuanya insya Allah dicatat sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita sambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya tawafnya di Baitullah adalah sebuah reuni besar, reuni agung ketika Nabi Adam alaihissalam terlempar ke dunia. Lalu Nabi Adam kangen, ya Rob, aku dulu pernah tawaf bersama malaikat. Dulu sebelum aku ada di dunia, aku tawaf sama malaikat. Sekarang aku pengen tawaf lagi sama malaikat. Maka Allah perintahkan Nabi Adam, ya Adam, cari olehmu sebuah rumah, rumah yang pertama kali ada di dunia, di Bakkahul Mubarakah. Kata Allah, itu ada di Mekah. Kau cari dah. Nabi Adam sama Siti Hawa nyari, ketemu tuh yang namanya Baitullah. Lalu Nabi Adam dan Siti Hawa tawaf di Baitullah. Nabi Adam bertanya, ya Rob, ini Baitullah, kenapa kami harus tawaf di sini? Kata Allah, di sama, di langit ada sebuah Baitul tengah-tengah langit, namanya Baitul Makmur. Namanya apa? Baitul Makmur. Ibu yang gak jawab saya anggap gak apa. Tengahnya langit Baitul Makmur, tengahnya dunia Baitullah.
Tengahnya langit. Wah, kurang konsen. Tengahnya langit. Tengahnya bumi. Dulu sebelum kita ada di dunia, ruh kita pernah tawaf di Baitul Ma'mur. Maka begitu kita tawaf lagi di Baitullah, ini namanya reuni akbar. Kembali ingin merasakan memuji Allah Subhanahu wa taala atas panggilan Allah ketika manusia di alam ruh. Maka ketika Allah perintahkan wa adzin fil nasi bil hadi yatuka rijalan, panggil olehmu Ibrahim seluruh manusia yatuka rijalan. Kalau mereka dulu di alam ruhnya pernah menyebut labbaik Allahumma labbaik, satu kali mereka jawab, satu kali mereka berangkat. Dua kali mereka jawab, dua kali berangkat. Tiga kali jawab, tiga kali berangkat. Rupanya Ibu Haji Ana berkali-kali bolak-balik ke sana. Mudah-mudahan juga kita begitu, amin. Dulu kita pernah jawab. Apa jawabannya? Labbaik Allahumma labbaik. Coba. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Oke, tanpa abi. 1, 2, 3. Labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda la syarika lak. Mudah-mudahan panggilan kita ini didengar. Saya mau nanya dulu, apa itu labbaik? Nah ini kalau nggak bisa jawab buru-buru, terserah Pak Yai gitu loh. Jadi cepet ya, jangan pakai mikir, katanya kita nggak paham. Labbaik itu apa labbaik? Ya labbaik. Labbaik itu saya dengar, saya ngikut. Saya dengar, saya ngikut. Ayo, ulangi lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Saya dengar, saya ngikut. Itu labbaik Allahumma labbaik. Jadi bukan semorial kita hanya syukur labbaik Allahumma labbaik, tapi nggak paham mana. Labbaik itu saya dengar, lalu saya ikut. Alhamdulillah, PT Azuma dengan perwakilannya, mereka tangan kanan Nabi Ibrahim, kepanjangan Rasulullah. Ini semua Habibullah, ini tamu Allah, ini tamu Rasul. Amalan ini. Enggak, sampai mana tadi? Udah sampai mana tadi? Kita ini tamu Allah, tamu Rasul. Ada sebabnya. Siapa sebabnya? Perwakilan Azuma. Mereka tangan Rasul, mereka tangan Ibrahim. Alhamdulillah. Setelah mereka datang ke kita, ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi tamunya Allah. Siapa yang bisa merasa bangga, saudara? Dari setiap tahun kita menabung, setiap tahun kita ingin, tidak semua orang bisa berangkat ke sana, betul? Tidak semua orang. Kalau umroh karena kaya, bejibun. Kata orang Betawi, bejibun. Kalau orang itu umroh karena kaya, punya duit, mungkin setiap orang punya duit bolak-balik. Amerika bisa nyampe, Mekah nggak nyampe. Ada orang yang nggak punya duit tiba-tiba berangkat. Masya Allah. Apakah umroh itu orang yang sehat? Belum tentu. Bahkan orang yang tidak punya kaki pun itu di sono mereka rela kok. Mau tawaf, mau sa'i. Ada apa, saudara? Maka Azumar punya tema. Siapapun yang daftar ke Azumar, mereka panggilannya adalah Habib. Apa panggilannya? Habib. Kalau laki-laki Habib, kalau perempuan, tapi bukan turunan. Bukan
bukan turunan. Habib itu ada singkatannya. Nama saya Aden Baihaqi, panggilannya Habib. Apa itu Habib? Haji Aden Baihaqi, insya Allah barokah. Jadi kalau bagaimana manggil saya Habib, ya Haji Aden Baihaqi, insya Allah barokah. Tapi Ajuman juga punya tema, Bang. Apa itu? Siapapun yang datang ke sini, kita termasuk daripada Habib. Apa itu Habib? Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Haqqullah. Hak yang pertama, haqqullah. Semua orang kepengen, walaupun kepengen, kalau Allah belum bisa nentuin, nggak bisa. Walaupun kita nggak punya ongkos, kalau Allah sudah masih berangkat, nggak bisa. Bu. Jadi kita ini umroh maunya siapa? Nah, dia bingung ya. Maunya siapa? Maunya siapa? Nah, mulai bingung nih. Ternyata umroh itu memang kemauan Allah. Dipilih kita oleh Allah, tiba-tiba mau gitu loh. Jadi kita ini umroh pilihan siapa? Pilihan Allah. Makanya harus mengerti tentang haqqullah. Ya Rob, aku sudah diberikan rasa mau. Engkau ongkosi aku, maunya dari engkau, tata cara ibadahnya dari engkau. Ini haqqullah namanya. Nah, oleh karena itu innamal a'malu binniyat. Saya isikan kepada jamaah, awas, umroh itu harus dengan niat yang bagus. Ini ibadah kita seumur hidup sekali. Mudah-mudahan sih bolak-balik. Kalaupun gak bolak-balik, mudah-mudahan ini adalah umroh yang terakhir, yang terampuni dosa, jaminan surga. Maka niatnya yang baik. Saya ibadah bukan karena pengen dipuji orang. Saya ibadah bukan pengen disanjung orang. Hati-hati. Saya kasih tahu kepada jamaah, kalau suatu saat nanti ada di Raudhah Nabi, ada di Makom Nabi, hati-hati. Banyak travel atau mutawif yang gak paham. Kadang-kadang begitu datang ke makom Nabi, lalu Nabi di belakangin, lalu selfie. Biasanya ibu-ibu Jakarta, ibu-ibu Kalimantan nggak beda. Biasanya itu makom Nabi loh, jauh-jauh dari Kalimantan. Saya pengen datang ke Nabi, di depan Nabi kok di belakang. Ini namanya su'ul adab. Haram hukumnya membelakangi Nabi saat selfie. Ingat-ingat. Jemaah, bisa gagal pahala umroh, bisa gagal pahala ziarah hanya gara-gara melaksanakan selfie sampai ngebelakangin. Hati-hati. Saya selalu tegas kalau di sono. Siapapun saya tarik. Kenapa? Khawatir gagal pahala. Kalaupun mau selfie silakan. Ini makom Nabi, kitanya miring. Bu, ini yang sangat penting loh, penting. Khawatir kita gagal. Ingat ya Bu ya. Jemaah. Boleh selfie di tempat manapun bebas. Cuman aku pengen kalau nanti di sana, tolong kita jaga adab. Nih, ini yang paling penting dulu nih. Yang aku perhatikan di sono banyak yang gagal. Masya Allah. Kedua, datang ke Baitullah. Banyak yang Baitullah ketika kita tiap hari 5 waktu kita menghadap, kita ruku, kita sujud, dianggap kiblat, seluruh dunia menghadap Baitullah. Nauzubillah, di antara dosa kabair, dosa besar adalah ketika kita datang ke Baitullah, Baitullah di belakangin lagi-lagi selfie. Awas, hati-hati, bisa batal pahalanya. Pahala umroh bisa batal hanya gara-gara kita ke belakang Baitullah. Ingat. Ya Pak, ingat kan nih? Apa kena pengen selfie di sana? Boleh selfie di sana? Boleh, asalkan nyamping gitu loh. Kalau nyamping kan jadi masalah. Baitullahnya di sini, panjenengan selfie-nya di sini, enggak apa-apa. Namanya menghindari su'ul adab. Bisa batal pahala umroh. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik la
syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Betul, adab. Ini yang kadang-kadang lupa nih, sengaja saya dulukan dulu, sengaja. Kadang-kadang kita lupa. Nomor 3, kadang-kadang jamaah ini kalau sudah niat, sudah pakai kain ihram, sudah sholat di Bir Ali. Bir Ali itu, tahu Bir Ali? Itu sebelah kanan stasiun. Nanti di sana dikasih tahu, kalian mau tahu ya. Ya, kalau sudah kita niat umroh, kalau sudah pakai kain ihram, hati-hati. Begitu datang ke Mekah, nah ini nih yang paling repot nih, disuruh makan. Begitu makan, cuci tangan. Begitu cuci tangan, kena sabun. Nah, sedangkan kalau sudah ngambil niat umroh tidak boleh kena wangi-wangian. Jorok kebanyakan. Ilmunya kurang, bimbingannya kurang. Nah, hati-hati. Jadi kalau kita itu sudah ngambil umroh, sudah niat, jangan pernah menyentuh yang wangi-wangian. Apalagi masalah ada ibu-ibu mau umroh pakai bedak, kanan kiri merah betul udah. Begitu ditangkap pembalaskan. Harap aja, harap, nggak boleh. Ini yang paling pokok ya. Ketika berpanjang lebar dulu, ini yang kadang-kadang dilupakan oleh kita. Yang pertama selfie, hati-hati. Yang kedua adalah selfie di Mekah, hati-hati. Yang ketiga, hati-hati juga yang kadang terlupakan oleh orang soal masalah habis makan kemudian cuci tangan pakai sabun. Itu kena fidyah. Fidyahnya itu seukuran beras 3,5 liter. Itu harus kena. Kalau di sono nggak ada beras, adanya gandum. Ya, jadi kita harus berulang-ulang nanti sedekah lagi, fidyah lagi. Oke, kita akan kembali kepada yang pertama tentang masalah rukun umrah. Berarti yang pertama di antara rukun umrah sudah jelas, syarat umrah itu adalah muslimah. Ini syarat wajib dulu nih, syarat wajib umrah. Jadi tidak boleh umroh atau apapun kepada non muslim. Yang kedua, istato'a, mampu saat pulang dan pergi. Ini tugasnya PT Azumar. Memfasilitasi dari mulai berangkat sampai pulang. Yang penting Bapak nanti ketika di hotel di Surabaya itu nanti tasnya disortir, semua tas-tas besar nanti disortir, kemudian tas-tas kabin nanti disortir. Tahu sortir Pak? Diperiksa sama petugas PT Azumar untuk memastikan jangan sampai begitu masuk ke bandara nanti ada barang yang dilarang masuk. Karena gunting dan sebagainya nggak boleh masuk ke tas paspor atau kabin, itu maksudnya ke bagasi atau air, obat-obatan, itu mestinya ke tas besar. Kemudian diperiksa juga salinannya. Ini berapa hari kita? 12 hari ya? 18 hari. 18 hari. 18 hari jamaah bawa salinan berapa? Yang besok berangkat. 18 hari itu luar biasa. Bawa salinan berapa? 18 hari. Pak Ibu kan Masya Allah, cukup gede. bulan 1 Luar 15. biasa, pulang-pulang bisa pada beranak di urusan. Bulan 1 15. Berapa ukuran beratnya? Koper banyak. Hah? 24, satu orang hanya Di sana punya ya? jatah 24 kilo.
Lebih dari 20 kilo bukan tanggung jawab Aljumat, bayar dewek. 1 kilo 300.000. Kalau 5 kilo 1.400.000. Sementara kita kopernya. Ini kalau mau nasi kayak begini lumayan ya, rada lama, insya Allah bubar sore. Jadi isi ini tidak boleh lebih dari 24 kilo. Ya, tidak boleh lebih dari 24 kilo. Jadi besok sebelum berangkat tolong ditimbang dulu. Sebab kalau seandainya masuk ke pesawat, ke bandara, ternyata begitu ditimbang jadi 30 kilo, ada kelebihan 6 kilo. 6 harus dibayar sama masing-masing. Halo. Halo. Nah, ini sudah dijelaskan sebelumnya apa belum? Baru sekarang? Oke, hati-hati. Kemudian di tempat ini boleh obat-obatan juga boleh, yang cair juga boleh. Di tempat yang gede nih, ya. Tolong dibukain sebentar dibuka. Jamaah ini harus paham dulu ini. Kuku boleh? Boleh. Ya. Tapi di koper besar ya. Tolong dibukain Kalau bawa ikan nasi sama sambal goreng itu untuk kan itu. Ya Gas. paling bapak pakaiannya yang bau, Bu. Hah? Paling pakaian yang bau. Tidak masuk ke bagasi kasir. Iya, boleh. Masuk bagasi. Apa ini sudah lapar terhadap kamar. Tas kabinnya Ada tas kabin? nggak dibawa ya? Oke, ya. Jadi ada di sini koper. Koper ini adalah untuk bagasi ya. Untuk bagasi. Jadi diupayakan berarti di sini adalah untuk paket-paket salin yang nanti bakal dipakai ketika di Madinah. Berapa sih yang harus kita bawa? Aku kasih tahu. Ya. Pakai sistem politik. Jangan dipenuhi semua. Paling tidak di Mekah, di Madinah itu satu pakaian untuk 3 hari. Satu pakaian untuk 3 hari. Nggak bau. Di belakang bikin berbau dong. Nggak bau. Nggak bau. Madinah Keringat sama Keringat. Kalimantan beda. Kalau di sini jangankan 3 hari, saya ngobrol karena juga keringatan. Dan kalau di Madinah itu luar biasa, Bu. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah, Mas Ari. Teriknya matahari itu kalah dengan cahaya ibadah. Di sana itu nggak ada keringat. Walaupun ibu kesana bolak-balik, nggak ada keringat. Nggak bisa keluar keringatan. Atau berdiri di tengah terik matahari di Madinah, nggak keluar keringatnya, nggak ada. Kenapa? Karena ibadah adalah cahaya, maka cahaya ibadah di daerah itu mengalahkan panasnya terik matahari. Beda dengan di Indonesia, mataharinya panas, ada gunungnya panas, maksiat terus di mana-mana, tambah panas double 3, maksiat panas, matahari panas, berapi panas, meledak. Beda. Kalau di Madinah luar biasa, adem. Jadi kalau Abi bilang, tolong dikali aja dah 18 dibagi 3 berapa? Dah, bawa salinan 6 aja. 6 luaran, 6 daleman. Udah begitu aja. Satu salin nanti buat 3 hari. Paham, Bu? Paham, Bu? Tapi piye toh, nanti saya pengen salin di sono. Kalau pengen salin, nanya sama gaet. Di sono nanti Bu Ana akan menunjuk seseorang yang akan memenuhi keperluan ibu, mau belanja, mau apa, nanti ngomong kepada tim yang di sana. Karena kita kan nggak bisa bahasa Arab. Jadi kalau ininya kosong, pulang dari Masih, dari mana-mana pengen salin, beli 1. Pakai politik, gitu loh. Daripada di sini, yang di sini dibawa ke sono, mendingan dari sono bawa ke sini. Gitu. 5 biji saya mau salin, saya pengen salin besok beli cuma 50.000.
Jangan takut, di sono itu pinter-pinter bahasa Arabnya. Jokowi. Kalau Jokowi berarti 100.000. Ingat tuh ya, jangan aneh dari sono, mau di Mekah, di Madinah, ada yang mau begini, Jokowi berarti 100.000. Setengah Jokowi berarti 50.000. Di sono tuh kalau mau salin 50.000. Gitu. Kalau kita nggak ngerti jangan coba-coba. Banyak yang ketipu. Habis tahalul mau dicukur, nggak ngomong dulu. Amal gak gautnya jadi 1 juta. Padahal di situ masalah cuma 10 real. 10 real kalau udah kita gunting udah selesai, karena kan ngomong apa gaet ketipu. Ya, jadi saudara itu kalau mau belanja tolong ngomong sama gaet. Gaet itu yang membantu untuk urusan ada masalah kesehatan, ada masalah kamar, ada masalah apa, itu ada gaetnya. Nanti ngomong kepada beliau, dan kayak zaman saya mau belanja pakaian, mau nyuci, ya bingung, datang dah ke warung. Begitu ngomong, ya Mamat, ya, saya pulang dari masjid, ngapain tuh jamaah? Tak sampai, ada apa bu? Gini ya, saya pengen beli sabun. Oh, ada mana? Maksudnya saya mau nyuci terus saya gantungin. Orang Arab kagak ngerti. Makanya nggak mesti kita ngomong ke gaet saat kita mau belanja atau apa. Ya, oke. Ini untuk perbekalan. Jadi tolong di sini nggak usah banyak-banyak. Yang penting awas. Kalau di sini kita punya obat yang biasa dipakai, tolong dibawa. Tolong dibawa. Seandainya memang di perjalanan harus diminum, tidak jadi masalah. Obat itu dipakai di tas kecil yang ada paspornya. Ya, karena suatu saat ketika dibutuhkan. Oke, ini perjalanan di saat nanti kita untuk bawa koper. Ya, nanti untuk koper gak usah dipikirin. Kalau udah nyampe di bandara Surabaya, berarti nanti nongol-nongol di hotel. Nongol-nongol di Madinah. Gak usah bingung. Ntar begitu ibu nanti begitu nyampe ke Jeddah, ada nungguin, berumung. Tas gua mana ya? Tas gua mana ya? Awas, itu gak usah dipikirin, tanggung jawab tim Azumar. Ingat, tanggung jawab siapa? Tim Azumar. Ibu tinggal iringi saja di imigrasi langsung berderet. Ya, nanti amarnya begini. Apa itu artinya? Kita nggak ngerti di sana imigrasi. Oh, artinya jempolnya siliin gitu loh. Di sana itu nggak pernah banyak ngomong. Udah, harus ngerti aja. Apa sih yang begitu? Udah tempelin trek gitu kan. Nah, ikutin aja. Nanti kemari langsung nanti ada yang dijemput di luar bandara. Urusan ini nggak usah dipikirin. Ini sudah ada di sana yang ngatur, tungguin aja di depan. Jangan kumpul-kumpulan. Nantinya ibu begitu kumpul sedikit, ingat itu pasti disuruh begini. Roh. Apa tadi? Apa itu? Roh. Roh itu artinya berangkat, pergi. Ajak kumpul. Jangan kumpul mulu. Roh. Nah, ibu ingat di sana saat kita masuk udah ke Jeddah nih. Keluar, jangan nyeruntul aja bu. Ya, ibu pelan-pelan jalannya sambil nungguin temen yang lain. Halo? Ya. Ada yang ngelamun begitu sampai ke sono, saking kira-kiranya dia lupa nyeruntul aja sendiri. Cari bu, Ya. ibu, Ya. keluar dari Jeddah, tungguin dulu. Ya, pelan-pelan supaya kumpul. Terus karena kita ini kelompok berjamaah, kalau mau buang air kecil ke toilet, tolong lapor dulu ke ketua. Halo? Lapor. Ya. Saya mau kencing nih. Tungguin, Pak, izin ya. Nama saya ini, saya mau ke toilet. Gara-gara kita nggak kompak, itu yang banyak orang nungguin. Jangan kemana ya? Padahal lagi di toilet. Jadi Abdi harapkan di sana nanti tolong kompak. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Nah, ini urusannya sini udah gampang, udah selesai. Akhirnya kita sampai ke Madinah. Sampai ke Madinah lah ceritanya. Akhirnya kita masuk kepada
pelaksanaan adab. Nah, di depan Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, ibu sudah apa doanya? Kok ditanya meneng? Kalau ditanya buru-buru jawab terserah yai gitu aja udah. Tapi di sana nggak bisa doa di depan. Oh terserah yai ya nggak bisa. Ibu, bu, Ya. oke. Begitu ibu sampai ke pintu gerbang Madinah, ucapkanlah salam yang biasa dipakai di waktu sholat tahiyat akhir. Yang mana tuh? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Diulang-ulang dulu. Jangan kaki langsung masuk ke Masjidil Haram. Diam dulu, sopan santun, karena di situ baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasma'u ma yazuruhu. Beliau mukjizatnya bisa tahu loh, yang ziarah ini namanya ini, suaranya begini. Sebab ziarah kepada Kanjeng Nabi itu ziarahnya sama seperti beliau masuk itu. Jangan dianggap wah nabinya nggak ada. Jangan. Pokoknya di sono kita pakai adab, berdiri dulu. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Doa pelan-pelan masuknya. Bu. Ini saya mempermudah aja. Karena di sono itu buku panduan kadang-kadang nggak ke bawah. Jadi ya diringkas saja dulu. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu sampai ke Madinah, saya harapkan jamaah jangan coba-coba nyeruntul langsung ke masjid sebelum ada instruksi dari ketua rombongan. Karena begitu turun dari Madinah pasti akan dibawa dulu untuk mengenal lokasi. Ya, mentang-mentang surono masjid dong, saya turun sendirian. Nah ya, nanti begitu pulang aturan pintu 2 jadi pintu 10. Yang ribet kita juga nanti. Jadi upayakan ikutin saja dulu, nanti diperkenalkan. Ini pintunya nomor ini, ya kan? Hotel kita di sana. Selama ibu belum apal bolak-balik, jangan berani-berani jalan sendiri. Harus rombongan. Kalau satu kamarnya 4 orang, pilih satu ketuanya. Kunci taruh di ketua. Kalau mau keluar taruh di resepsionis. Taruh di situ, ya. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Ingat-ingat. Ya, jadi jangan kita kata orang Sunda mah merakadawong. Apa tuh merakadawong? Gue udah apal ini. Jangan, di sana mah banyak orang yang ngomong sombong apal taunya lupa. Nah, jadi harus bersama terus bersama. Kecuali sudah 2 hari, subhanallah udah apal banget, monggo. Oke. Nanti ada, kemudian ke Raudhah. Di Raudhah hati-hati. Sekarang Raudhah itu masuknya jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu bukan dari dalam, bukan dari depan, bukan. Kalau dulu ke Raudhah Nabi itu dari depan, pintu 25, pintu 27. Sekarang untuk masuk Raudhah itu muter dulu ke depan makom Baqiyah. Muter ya. Dimuterin. Jadi muter dulu, setelah itu nunggu. Jadi ibu, mohon maaf, untuk umroh kali ini hanya bisa 1 kali ke Raudhah. Karena setiap orang yang mau ke Raudhah harus ada tasrih. Tasrih itu daftar yang disahkan
oleh pemerintah Saudi Arabia atas nama siapa, jam berapa dia ke Raudhah. Nah, itu ada tasrehnya, ada tasreh. Nanti di KJRI dikeluarkan itu. Ya, di tim bisa dikeluarkan nama si anu, rombongan dari Azumar, dia ke Raudhahnya hari anu, jam anu. Nanti kita muter ke depan pakai, di situ tungguin. Masuk ke Raudhah, maksudnya dari kanan, dari bau Jibril, maksudnya dari pintu Jibril. Masuk, dan keluarnya babu salam. Ah, di sana itu. Tapi nggak bisa lagi besok nanti masuk ke Raudhah. Cuma satu kali, ya. Lalu bisakah Pak Yai saya terus-terusan di Raudhah? Bisa, asal Raudhahnya Raudhah maknawi. Oke, saya kasih gambaran. Yang namanya Raudhah, Ibu perhatiin, Raudhah itu batasannya dari arah sini kemari. Ya, kalau kita di dalam masjid ada yang namanya Raudhah. Rasul hanya membatasi kanan dan kiri. Membatasi kanan dan kiri. Sementara depan dan belakangnya Rasul tidak membatasi. Hanya kanan dan kiri saja dibatasi, batas Raudhah. Tapi kalau depan dan belakang enggak dibatasi. Artinya selama ibu di Masjid Nabawi sholatnya lurus dengan ini, walaupun di belakang tapi lurus. Di sana Raudhah, saya lurus di belakang, paling belakang. Tetap ibu hukumnya dapat pahala sholat di Raudhah. Paham ya? Insya Allah nanti di sono, kalau sekarang baru katanya. Tapi di sono, oh ini Raudhah, ini doang yang dibatasi. Kanan dan kiri, ibu ke belakang, lurus saja. Oh itu makam Nabi. Udah saya di sini. Walaupun saya jauh, itu namanya Raudhah. Oke? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mulai masuk ke rukun umroh. Rukun umroh. Perhatiin baik-baik. Ada sunnahnya dulu. Sunnah untuk umroh. Mandi di hotel. Kita mandi dulu di hotel. Seperti kita mandi besar, hadas besar. Niatnya nawaitul ghusla. Ayo. Nawaitul ghusla. Li adail. Umrati. Lillahi ta'ala. Jadi nanti di sana begitu besok kita mau ngerasain umroh, biasanya pagi ya setelah sarapan itu kita mandi. Mandinya adalah pakai bahasa niat kita aja kalau nggak apa. Sejak aku mandi untuk melaksanakan umroh. Sejak aku mandi untuk melaksanakan umroh. Keramas boleh. Cara mandinya awas. Beda mandi umroh dengan mandi biasa di Kalimantan. Kalimantan bisa nyebur. Bisa disebut. Boya, begitu panjenengan udah niat nawaitul ghusla sejak aku mandi untuk melaksanakan umroh, pertama kali yang disiram sebelah kanan. Allahumma sholli ala Muhammad astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad astagfirullah. 3 kali. Hafal ya? Allahumma sholli ala Muhammad astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad astagfirullah 3 kali. Sebab itu ibu meminta supaya semua dosa-dosa diampuni oleh Allah. Apa syafaat dari beliau 3 kali, beres kiri 3 kali sama wiridannya, ya. Kemudian baru atas. Jadi ada tata cara sendiri. Kan di sana nggak pakai gayung ya, wong di sana itu pakai semprot. Ya kalau pakai semprot, ya berarti ya sama lah, peganglah teranglah sebelah kanan 3 kali, betul? Kiri 3 kali, kepala 3 kali, baru bebas. Ini nggak pakai keran pakai shower. Ya kalau pakai shower ya berarti panjenengan setelah niat, kemudian boyang ngadep miring. Nah, kemudian kita ngadep kiri itu, baru atas tuh. Ah, paham?
Oke, setelah itu bapak-bapak boleh nggak pakai minyak wangi? Nah ini masalahnya. Pakai minyak wangi itu tidak boleh kalau sudah niat umroh. Kalau sudah niat nggak boleh itu wangi-wangian. Tapi kalau sebelum niat bibir Ali nggak jadi masalah, asal wanginya kering di saat mau niat umroh. Ingat-ingat. Betul? Misalnya pakaiannya, badannya, jadi bukan di kainnya, bukan di kulitnya, ya toh? Mau pakai wangi-wangian nggak jadi masalah. Sing penting sebelum niat bibir Ali. Dan itu. Ya. Kemudian kuku. Sebelum kita nanti umrah, tolong dipotongin kukunya. Sebelum mandi dipotongin dulu kukunya. Khawatir nanti di tengah jalan ibu gatel garuk-garuk patah. Kalau udah patah nggak boleh dicabut. Rambut nggak boleh digaruk. Awas bu, kalau sudah niat umroh, selesai bibir Ali niat umroh, ibu nggak boleh gatel digaruk-garuk. Paling seperti itu kalau garuk. Nah, nggak boleh. Tidak boleh. Bu, ini penting loh. Insyaallah kita bubar sampai sore. Ya. Nah, jadi harus diperhatikan. Ada larangan-larangan. Ya. Nah. Oke, semuanya sudah mulai masuk ke Bir Ali. Di Bir Ali, ibu nanti masih dulu ke masjid usolli sunatan li umroti. Awas jangan sampai salah. Apa tadi? Usolli sunatan li umroti. Sejak aku sholat sunnah untuk umroh. Kalau tadi sejak aku mandi untuk umroh. Kemudian sejak aku mandi untuk sejak aku sholat untuk umroh. Ayatnya pendek aja, Al-Fatihah, kuliah, kemudian kulhu. Setelah itu semuanya kumpul di masjid itu, di bis. Kumpul di bis, barulah pemandu akan memulai bareng-bareng niat. Jadi niat umrohnya di bis. Di Madinah, di Bir Ali, nanti kita sudah sholat sunnah, kemudian langsung melaksanakan niat umroh. Nah ini nanti pemandu dah, tinggal ngikutin aja ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Nawaitul umrota wa ahramtu biha labbaik Allahumma umrotan lillahi ta'ala. Ibu gak usah ngelihat buku, itu sudah dipandu. Buku mah udah simpen aja dulu. Nanti sudah dipandu lah sama ustadznya di sana. Ya kebetulan untuk yang di sini rombongannya saya belum bisa bimbing, dan Abi hanya ngebimbing nanti tanggal 1 bulan Ramadan kita ada paket 15 hari, 9 hari di Madinah ditambah 4 hari di Mekah. Itu Abi langsung yang mengawal dari mulai Indonesia sampai Madinah, Jeddah, termasuk bagaimana tata cara ibadah dan sebagainya. Itu nanti Abi bimbing tanggal 21 Maret. Ya, sampaikan saja kepada keluarga dan saudara yang lain barangkali yang mau umroh nanti di awal Ramadan. Ya, kemudian ada juga paket 9 hari awal Ramadan. Sama berangkatnya sekitar tanggal 24 Maret. Jadi Abi duluan ke sana, setelah 4 hari nanti rombongan yang 9 hari Abi tungguin di Madinah. Itu Ramadan itu. Ya, nanti bagaimana cara umrohnya dan tawafnya langsung Abi yang bimbing. Jadi pulangnya nanti bareng-bareng. Saya doakan mudah-mudahan keluarga ibu-ibu semuanya bisa berangkat ke Baitullah. Ulangi, kita niat. Labbaik Allahumma ayat. Umrotan wa ahramtu biha alama haramallah. Itu niatnya. Jadi cukup ikutin aja. Setelah itu perbanyak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika laka Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Pokoknya
setiap kalau sudah labbaik Allahumma labbaik, ujungi dengan sholawat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terusin. Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Ibu doa ya. Apa pokoknya? Sebab ibu sudah jadi tamu Allah, diundang oleh Allah, diundang oleh Rasul. Idza sa'alu u'tu, mau minta apa dikasih. Kalau minta ampunan segede apapun dosa kita, datang ke makam Rasul, di situ terpampang syafaati likabiri ummati, kau datang padaku, maka dosa besar pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi ibu jangan khawatir, kosong takut ini, takut ono, enggak usah. Begitu bapak melangkah kaki dari rumah besok, di situ ampunan sudah meluncur. Di situ ampunan sudah merolok semua. Subhanallah. Datang ke Rasulullah, dirangkul oleh Rasulullah, kau dapat syafaatku sebesar apapun. Labbaik Allahumma labbaik ya. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Itu salawatnya Hadrat Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu salawat beliau yang selalu diberikan kepada jamaah-jamaah yang umrah. Kalau kita udah labbaik Allahumma labbaik, terusin salawatnya. Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma Muhammadin, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Doa dulu sih. Masya Allah. Oke, nyampailah ibu akhirnya, alhamdulillah kita nyampe ke Masjidil. Begitu nyampe ke Masjidil Haram, ibu di situ tidak ada tahiyatul masjid. Jadi di situ pun tidak ada tahiyatul masjid. Karena melaksanakan tawaf lebih utama daripada tahiyat. Bagaimana cara tawafnya? Oke, saya kasih tahu. Saya minta Bapak tolong ke depan, Pak. Semua Bapak tolong naik ke panggung. Karena ini perlu dipraktekkan. Yang akan berangkat umroh, Bapak tolong naik ke panggung. Nanti di sana harus dipraktekkan, Pak. Naik aja, Pak. Semua Bapak tolong naik ke atas panggung. Ini, Pak. Bapak tolong naik ke atas panggung. Kita mempraktekkan tata cara tawaf supaya semua bersinergi dan juga aman. Oke. Saya minta di depan yang paling gagah. Yang paling muda, yang paling gagah, tolong di depan. Pak, sini Pak. Oke, dikira sini Pak. 3 orang Pak. 3 orang. Oke. Tolong bentangkan tangannya yang di depan. 3 aja Pak, 3. Oke. Awas di sana harus betul-betul memahami strategi dalam pelaksanaan tawaf. Oke. Sebelah sini belakang, Bapak tangannya ke sini Pak. Oke. Ya. Bapak ke sini Pak. Kosongkan tengahnya Pak. Oke. Ya, tangannya pegang pundak yang kiri. Bapak yang sebelah kanan, tolong pegang pundak sebelah kanan. Oke. Bapak terus apa? Sini Pak. Kosongkan yang tengah. Oke. Kemudian yang di sini tolong berpegangan Bapak. Ya, kanan kiri pegangan. Oke, siap? Saya kasih tahu rahasianya. Nanti mutawif itu di belakang atau di tengah supaya suaranya bisa kedengar semua.
tidak perlu ibu-ibu bawa buku. Tidak perlu. Bapak nggak usah bawa buku. Biarkan nanti suara mutawib, ikutin aja. Ya, fungsi tangan sebelah sini. Ingat-ingat. Kadang-kadang di dalam tawaf ada dari luar negeri nyeruntul, nyerang. Pokoknya kalau ada yang datang sebelah kiri, Bapak kuatkan ininya, tahan Pak. Jangan sampai Bapak korban. Ya. Atau datang dari sebelah kanan. Sebelah kanan juga seandainya ada teman yang lain atau jamaah lain yang menyeruduk ke sana, tolong ditahan. Ini tolong ditahan. Kenapa? Karena saya minta 4 ibu-ibu yang gagah. 4 orang ibu-ibu yang gagah. Ibu-ibu. Ibu langsung aja, nggak apa-apa, maju. 4 ibu-ibu tolong Bu. Nggak apa-apa, biar Ayo. dia langsung tahu. Masuk. Oke. Silakan ibu masuk ke tengah Bu. Ibu masuk ke tengah. Bapak di pinggir Pak. Bapak di pinggir Pak. Bapak harus di pinggir. Bapak tolong Pak sebelah sana Pak. Iya. Ibu terus geser. Sini Bu, geser Bu. Oke. 2 orang ibu-ibu yang tua. Yang tua. 2 orang ibu-ibu yang tua. Nggak apa-apa, maju. Mohon maaf ya, sekarang saya praktekkan karena besok supaya bisa ditiru. Bu, maju, Bu. Maju. Oke. Guys ya, ibu-ibu yang paling tengah, tolong ibu rapat, tangannya ke depan, sini. Ya. Oke. Ya. Diupayakan di sana, posisi antara bapak yang di depan, kalau bapak bawa istri, lebih paten di belakangnya istri bapak. Gitu loh, supaya istri bapak bisa kelayotan ke suaminya. Ya kan? Nah, kemudian posisi ibu-ibu tengah, tolong ininya gini Bu, rapetin Bu, satu sama lain, pegangan. Jadi kalau di dalam tawaf supaya bapak ibu-ibu ini selamat, nggak ketabrak siapapun, inilah fungsinya suami, menjaga sebelah kiri. Ya kan? Di sebelah sini bapak jaga. Jangan sampai ada jamaah nerobos ke ibu-ibu. Ibu-ibu udah tinggal ngikut aja udah. Nah, ini nanti praktek di sana begini untuk tata cara tawaf. Jadi supaya ibu-ibu enak di dalam, nggak mau buku tinggal ngikutin. Ya, oke. Nanti di sana ikutin suara mutawib. Biasanya Abi kalau suara itu mutawib sedunia. Biasanya ikut. Ya, tinggal ikutin aja Abi. Allahumma abda'u bima pada Allah Allahumma hazal bait baituka wal haramu haramuka. Jadi sebegitulah sebetulnya. Suara ibu-ibu pelan di sono. Suara yang kenceng bawa apa? Kalau apa boleh Allahumma. Tapi kalau ibu Allah, jangan ibu-ibu kenceng juga, nggak boleh. Di sana ibu-ibu nyantai. Kalau apa boleh kenceng Allahumma, boleh. Kalau ibu boleh ibu kenceng ya. Masya Allah. Ini tata cara tawaf di sana. Ya, jadi harus paham dan harus mengerti dari sekarang. Seandainya di tengah jalan, awas berarti rukun tawaf, posisi pundak nggak boleh jadi begini. Kalau posisinya menghadap ke sini, yang awalnya bapak jalan begini nih, ini Hajar Aswad, di sana ada lampu hijau, disitulah permulaan tawaf. Permulaan tawafnya di situ, posisi ini nggak boleh robah. Jadi kalau jalan begini, Allahum subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini nggak boleh robah, posisinya. Walaupun bapak pegang ke sini, harus tetap set. Kalau seandainya begini jadinya batal. Hati-hati, ya. Kecuali ketabrak, kedorong.
Kemudian rukun tawaf, tidak boleh menyentuh hijir Ismail. Jadi kita diupayakan kalau tawaf itu nggak boleh. Ini ada hijir Ismail, ini Baitullah. Ada gambar Baitullah nggak? Mana? Nih, Balik. Wah. nah ini ada sini. Begini. Nah, tuh. Perhatian Bu. Ya, ini Hajar Wah. Aswad. Di sini kita mulai niat tawaf. Niat tawaf, walaupun tidak perlu niat sih, karena sudah diniatkan di dalam umroh di Bir Ali. Tapi nggak apa-apa, lebih afdal lagi kalau diniatkan namanya tawaful kudumi, supaya bisa bedakan mana tawaf kudum sama tawaf badan. Ibu begitu di sini, putarannya jangan sampai nanti ibu menyentuh ini, bapak menyentuh ini. Karena ini bagian dari Baitullah. Bagian dari Baitullah. Jadi kalau tawaf itu menjauh. Menjauh dulu, jangan sampai menyentuh ini. Terus ya, satu kali kita putaran, kemudian kita bilang I love you. Mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Jangan sampai gara-gara berebut sunnah pakai yang haram. Dorong sana, dorong sini, sikut sana, pakai yang haram. Gak boleh. Kalau mau nanti tata caranya nanti setelah tawaful wada. Itu ada acara seharian penuh di situ. Ya, ibu nanti peluk sana, peluk sini, peluk sini. Oke, ibu, tata cara mencium Hajar Aswad dari jauh. Coba mulai. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ingat-ingat peletakannya begini. Ketika mutawif mengatakan Allahumma Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina azabannar. Jamaah harus lihat ada lampu hijau di atas. Pasti sebelah sana ada lampu hijau. Pasti tuh. Ya, biasanya Rabbana Atina sana itu dibaca di akhir mau memasuki Hajar Aswad. Begitu ibu melihat, mendengar Rabbana Atina, ibu lihat di sana, begitu posisi sudah lurus, ibu cium yang namanya Hajar Aswad. Gimana nyiumnya? Nyiumnya jangan begini. Itu namanya I love you. Balik. Cara nyiumnya itu kalau di situ Hajar Aswad, ibu begini dulu, lurus, baru tarik. Gitu, jangan dibalik. Keliru. Bu, Pak, gimana cara nyiumnya? Coba kesana dulu Pak, lurusin. Ini dipertahankan. Ini yang susah nih. Bahu sebelah kiri ditahan. Bahu jangan berubah, jangan begini. Ini kesini aja Pak. Kesini Pak. Udah? Bismillahirrahmanirrahim ya. Begitu Bismillahirrahmanirrahim tarik ke sini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ke sono dulu baru dicium. Jangan dari sini dulu baru dicium. Oke, ada kekeliruan. Sewaktu-waktu nanti kalau batal dimohon lapor kepada pembimbing. Karena hukum tawaf itu kalau batal satu lingkaran harus benar-benar ingat di mana dia batalnya. Nanti dia harus mengulang lagi pas di situ. Kalau dia lupa seperti sholat, lupa 3 hitung 2, lupa 2 hitung 1, lupa 1 emang kagak sholat. Ya, jadi kalau tawaf itu lupa 5 hitung 4, lupa 4 hitung 3. Anggap aja 3 begitu. Ya. Oke. Ini tata cara tentang masalah tawaf. Nanti kita ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, jangan sampai berebut dulu mencium Baitullah. Ya, nanti langsung ke sa'i, kemudian kita melaksanakan yang namanya sa'i antara Safa wal Marwah. Ya, nanti tata caranya itu adalah begitu sampai ke Safa, berarti panjenengan sampai ke Safa jangan langsung muter, tapi berdiri dulu. Monggo silakan. Posisinya sekarang ibu-ibu paling depan. Ibu paling depan.
Ibu ngadap saya, Bu. Ah. Bapak sebelah sana. Bapak sebelah sana. Kalau kita lagi di sa'i, Wah, ya. Ibu ke sini, Bu. Sa'i. Ibu ke sini, Bu. Sa'i. Nah, ini ngatur di sana luar biasa ini. 40 orang gitu loh. Ya, sebelum anggap aja kita sudah selesai doa, lalu kita naik ke sofa. Begitu sofa kita ngadap ke Baitullah. Tangannya gini semua ke Baitullah dulu, ya. Tangannya lambaikan ke Baitullah, lihat Baitullahnya, ucapkan bareng-bareng Bismillahi. Bismillahi. Tangannya Pak, tangannya Pak. Bismillahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Nah, terus kemudian dipimpin doa sama pimpinannya. Beres sholat, oke, beres doa, taruh Pak tangannya. Ya. Kemudian kan kita Baitullah sebelah sini, ngadep sana. Coba ngadep sana. Berarti kita akan mulai untuk melaksanakan sa'i. Untuk sa'i, Pak mundur Pak, mundur Pak. Untuk sa'i kita ada prakteknya. Oke, begitu kita turun dari sofa, ikutin aja. Abda'u, ayo. Lima. Pada Allah. Inna sofa. Wal marwata. Min sa'airillah. Faman hajjal baita. Awil tamaro. Wala junaha. Alaihi. Ayyatawafa. Bihima. Faman tatawwa'a. Khairan. Wa inna allaha syakirun alimun. Nanti jalan, nanti ada lampu kayak begini nih, lampu hijau. Begitu ada lampu hijau, ibu-ibu mah pelan-pelan aja larinya. Ya, bawa Pak doang yang anak kencengan. Rabbik fir, ayo coba. Warham, wa takarram, wa tasawwas, amma ta'lam, innaka ta'lamu, ma lam a'lam. Nah ini biasanya sambil lari, sambil lari. Nah itu nanti di buku panduan ada tuh. Itu mah harus dilancarin. Nanti begitu naik lagi, inna sofa, muter lagi, cet, asal lampu hijau aja, lari lagi, rabbik fir, warham. Wah, semangat di sana. Oke, Pak, dah. Itu demikian tata cara. Sekarang adalah cara pemakaian kain ihram. Silakan ibu-ibu untuk turun, bapak di sini dulu. Pemakaian kain ihram, jangan sampai salah. Bentar, nanti setelah pemakaian kain ihram baru pertanyaan yang bersifatan apa yang perlu diketahui silahkan ditanyakan. Karena habis siap menjawab, kalau nggak jawab saya ngutang. Satu lagi pegang sama Bapak. Enggak, ini biar dulu. Bawa satu. Ada di mobil kain ihram Bapak. Perhatiin cara pemakaian kain ihram Bapak. Ya, lihatin dulu. Ini kan Jumat. Udah nggak apa-apa, nggak pakai itu. Tenang suara. Santai. Ya. Nah, Perhatiin. Posisi untuk pemakaian kain ihram yang di sini harus lebih panjang ketimbang yang kiri. Yang kiri pegang ujungnya. Yang kiri pegang ujungnya, lebih gampang saja. Tilap kemari. Kemudian ini dikencengin dulu. Dikencengin, pegang lagi. Tarik ininya ke dalam. Tarik ke dalam, masukin kemari. Jadi rapi. Ya, jadi rapi, masukin kembali. Jadi masuknya ke dalam. Nah, jadi kayak kita pakai sarung. Oke. Nih, jadi kalaupun kita duduk nggak bakalan tekewer. Iya. Saya perhatiin lagi. Mana ada kain Bu? Satu Bu. Kasih Bu. Ya. Oke. Bapak mundur Pak.
sisi kaki diupayakan dilebarkan. Oke? Pak, perhatiin, kakinya lebarin dulu kalau mau pakai. Kakinya lebarin, Pak. Lebarin, yang kiri tilap. Kepit pakai ketiak. Kepit pakai ketiak, tahan. Yang ini masukin lagi ke dalam. Nah, masukin ke dalam. Oke? Nah, masukin ke dalam. Setelah itu lipat semua. Nah, ini jadinya rapi. Kalau Bapak nggak rapi berarti ada yang keliru. Kalau kakinya dilebarin, enak begininya. Ya, nanti pakai sabuk. Mana sabuknya? Setelah ininya rapi, baru pakai sabuk. Ya, di sini boleh dipanjangin. Baru kita pakai sabuk. Oke? Tapi kan? Tapi kan? Nah, jadi walaupun duduk enak. Dia bakalan nawatin. Oke? Udah paham? Oke, satu lagi sini Pak. Bagian atas. Perhatian bagian atas. Untuk bagian atas ada sedikit perbedaan. Perhatiin. Yang ini sangat pendek sekali. Masukin ke tengah. Ke sini masukinnya. Ya, masukin kemari ke sabuk. Masukin. Oke, tinggal yang ini. Ini lebih panjang. Tinggal kita giniin saja. Sudah selesai. Sudah selesai. Ini kalau praktek sholat. Jadi kalau praktek sholat emang begini. Ya. Kecuali lagi tawaf. Kalau lagi sholat emang seperti ini. Tapi kalau lagi tawaf posisinya ittiba, ininya kemari. Ininya kemari. Beda. Yang kanan dikeluarkan, ya kan? Tapi kalau udah selesai tawaf, ininya ganti lagi, masukin lagi ke atas kemari. Paham? Ini gampang sekali nih, Mak. Nanti insya Allah di sana sebelum umroh dicek lagi, Pak. Tidak boleh pakai pakaian dalam. Kok boleh laki-laki mah? Nggak boleh pakai celana dalam. Nggak boleh pakai kaos dalam. Kalau sudah pakai begini nanti sama Abi diperiksa itu. Sama Abi diperiksa itu. Semuanya nggak boleh pakai kopiah, nggak boleh. Ya, nah ini tata cara di mana kita melaksanakan pemakaiannya. Terima kasih, paham ya? Kaki juga kan nggak boleh ditutup ya, Ustaz? Kakinya. Ya, bentar belum sampai. Oke, ini baru praktek tentang masalah tawaf. Ya, silakan Bapak untuk turun kembali. Terima kasih atas waktunya. Terakhir adalah hukum daripada sa'i. Ya, dalam sa'i yang perlu diperhatikan buat ibu-ibu silahkan walaupun tertutup mata kakinya asalkan di sini pakai sarung kaki. Kecuali bapak-bapak nggak boleh kalau sa'i itu harus terbuka mata kakinya, nggak boleh ditutup. Ya. Karena disitulah tempatnya para nabi
dimakamkan, disitulah tempatnya seluruh ketawakalan, syukur, sabar, tawakal. Hidup itu cuma 3 aja. Bapak minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku pandai bersyukur, jadikan aku orang yang bertawakal, jadikan aku orang yang sabar. Syukur, sabar, tawakal. Di antara 3 gunung. Jadi ketika Bapak itu melaksanakan sa'i, maka 3 yang diharapkan Bapak adalah syukur, di tengah adalah tawakal, di sono adalah sabar. Putarannya 3 kali pelan-pelan, tidak wajib punya wudhu kecuali tawaf. Kalau tawaf harus punya wudhu. Ya, kalau sa'i tidak perlu adanya wudhu. Nanti baru terakhir tahallul di luar, jangan di dalam, karena itu akan diusir juga oleh askar. Ya, demikian tata cara bagaimana kita pelaksanaan manasik daripada umroh itu sendiri. Sekali lagi, nanti insya Allah mungkin suatu saat tetangga dan semuanya kalau mau ikut bareng sama Abi itu di bulan Maret tanggal 21 langsung dari Jakarta Abi ya. Insya Allah di sana itu sudah masuk kuota hampir 50 lebih ya Abi ya. 50 lebih sudah masuk, itu langsung di bawah naungan Abi memang bareng. Dan alhamdulillah Abi sudah dipilih oleh Ibu Haji Ana sebagai penasehat yang sudah legal. Jadi pada dasarnya berarti Azumar adalah sama milik kita bersama. Ikuti nama. Bismillahirrahmanirrahim. Haqqullah. Alhamdulillah. Insyaallah. Barokah. Haqqullah. Alhamdulillah. Bismillah. Insyaallah. Ya, jadi mudah-mudahan kita semuanya dengan hak Allah dapat rezeki. Bismillah kita niat, mudah-mudahan kita barokah. Amin. Ada yang bertanya? Silakan. Ibu-ibu bertanya tadi Bu, kapan makan? Ya, bertanya silakan. Bukan di sana itu akan lebih pusing lagi masalah, mendingan ditanyain sekarang. Ya, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nambahkan aja tata cara mandi wajib itu Pak. Tata cara apa? Mandi wajib. Mandi wajib apa Pak? Sebelum kita melaksanakan pemakaian ihram itu. Jadi mandi wajib itu saya mau tanyakan urutannya itu bagaimana? Yang jelas. Itu aja untuk sementara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum mandi sebelum pelaksanaan umroh itu hukumnya sunnah. Masuknya kategori sunnah al-abdoliyah, sehingga bukan disebut mandi wajib. Bukan mandi wajib. Hukumnya mandi sunnah. Makanya niatnya adalah bukan niat umroh, tapi nawaitul ghusla li umroti, sejak aku mandi untuk umroh. Ya. Tata caranya adalah setelah niat di dalam hati bahwa kita ini adalah berniat mandi untuk umroh, kemudian ambillah gayung 3 kali sebagai sunnah Nabi, baca sholawat dan istighfar semampu kita sebelah kanan, lalu sholawat dan istighfar sebelah kiri, kemudian sholawat dan istighfar bagian atas. Jadi ada 39 yang harus dilaksanakan tata cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang prakteknya adalah seperti mandi wajib.
seperti adanya keramas dan sebagainya, seperti mandinya kita wajib. Demikian Bapak. Oke, ada yang lain? Cukup Bapak? Ada yang lain? Ibu mau bertanya, monggo. Tanyalah, saya ibu-ibu yang mau tanya. Ada yang mau saya tanyakan Pak. Kebetulan saya baru pertama kali ini berangkat. Jadi kebetulan bergabung dengan PT Ajumat. Jadi saya mau tanyakan untuk pelaksanaan umroh kami ini dapat berapa kali? Terus kalau kita dapat dari PT Ajumat mengumrohkan kita 3 kali, apakah kita bisa nambah? Terus kalau nambah, apakah kita ada biaya tambahan untuk kita menyewa taksi? Saya rasa itu ya Pak. Makasih. Oke, ini adalah umroh yang pertama kali. Pertama ada umroh wajib. Umroh wajib itu disebutnya adalah umroh yang pertama kali dari bil ari, kemudian kita melaksanakan tawaful wudu dan sa'i. Itu mah harus ikut semua. Ya, kalau sudah niat harus ikut. Baru yang kedua namanya umroh sunnah. Umroh sunnah ini tidak ditekankan. Tidak ditekankan. Yang mungkin kuat silahkan laksanakan umroh kedua. Biasanya kita ngadain semacam itu. Ya kan, ikut lagi umroh yang kedua. Kita pengambilan biasanya di Ja'ronah. Ja'ronah itu melewati ada yang disebut dengan Jabal Rahmah. Dari Jabal Rahmah kemudian kita melaksanakan tawaf di Ja'ronah, mengambil lagi sa'i. Itu hukumnya sunnah. Di dalam perjalanan ini ada yang disebut dengan tawaf yang ketiga, pengambilan dari Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah. Jadi ada lagi tawaf yang ketiga, itu adalah Hudaybiyah, hukumnya umroh sunnah. Adapun kalau mau sendiri-sendiri, caranya adalah silahkan aja, tinggal kita ngongkosin mobil. Oh yang keempat, saya mau ikut, saya mau umroh lagi Pak, berarti nggak boleh ditanaim, berarti kita gabungan tuh, ya, gabungan 300.000 per orang udah kumpulin kita sewa, ada bilang Pak Jumar tinggal ngebel. Gitu. Saya mau pengen sendirian Abah ke Tanaim, aduh nyewa taksi, nggak dianterin nanti. Jadi pada prinsipnya kita melaksanakan tawaf yang wajib, kemudian tawaf sunnah. Tawaf sunnah hukumnya bebas. Ya, itu Bu. Monggo silakan. Ibu-ibu semuanya di sini usia subur ya? Apa nggak pernah head? Masih head? Enggak. Ibu yang masih head ngacung Bu? Bu, ngacungnya jangan di sini Bu. Tapi nggak kelihatan. Yang masih head mana masih head? Nah, kalau yang masih head ada masalah. Abi yang bertanya ya? Abi yang bertanya ya? Hah? Kalau nggak head sih enak, bebas mau pasti hukuman. Begitu sudah ngambil umroh, tiba-tiba itu kali rembes. Harus bagaimana ibu nanti kalau begini? Ya, silakan ibu bertanya soal masalah perempuan yang sedang melaksanakan umroh. Ibu jangan malu bertanya daripada nanti sampai di rumah. Oh ini harus gimana ya? Mumpung sekarang sama habis, memang sudah sama akhirnya. Kalau seandainya Pak, caranya bagaimana? Nah itu ibu kasih Bu, masih mic-nya Bu, yang lain nggak ngerti ini pertanyaannya, ibu doang kan dengeran. Silakan Bu bertanya apa Bu? Seandainya caranya bagaimana Pak? Seandainya head nanti caranya gimana gitu Bu ya? Iya, kalau cara head sih sebetulnya sih. Oh maksudnya bagaimana tata cara umroh bagi wanita yang head gitu ya Bu? Oke, terima kasih. Nah, gini Bu,
Situasi head itu ditinjau dari kondisi. Apabila seorang wanita itu head sementara belum melaksanakan umroh dan besok harus pergi pulang, maka Imam Abu Hanifah mengatakan ya juz, boleh hukumnya bagi wanita haid untuk pengambilan umroh. Tapi tata caranya muqallidan lil Imam Abu Hanifah. Harus pakai taklid itu. Taklid. Jadi tidak apa-apa walaupun haid ternyata dia bisa melaksanakan umroh karena tawaf adalah al-murur, jalan tidak boleh berhenti, langsung sa'i. Namanya murur. Ada sebagian orang mengatakan kalau haid nggak boleh dong yai. Panjenengan kita ngaji ya, walaupun panjenengan ini haid. Sekali lagi saya bilang, kalau seandainya darurat memang besok harus pergi, harus pulang, dibolehkan untuk melaksanakan umroh asal niatnya tadi ya, nawaitul umrota muqallidan lil Imam Abu Hanifah. Sejak aku umroh karena mengikuti fatwa Imam Abu Hanifah. Tetapi apabila ibu dalam keadaan haid, waktu masih panjang, berarti tidak perlu ibu niat umroh. Misal di Madinah haid, berarti udah niat umroh apa belum? Jawab, udah niat umroh apa belum? Belum dong, masih di Madinah karena niat umroh itu di Bir Ali. Saya ulangi lagi pelan-pelan, mudah-mudahan ibu serius, saking serius tidur. Kita masih di Madinah. Timbul haid. Perjalanan masih panjang. Bagi wanita yang haid di Madinah tidak perlu ikut umroh. Tidak perlu. Udah ikut aja ke Mekah, yang lain mah ibadah, ibu mah ke hotel. Terus kapan saya umrohnya, Abah? Saya lihat lagi. Biasanya ibu umrohnya berapa? Haidnya berapa hari? Di Mekah berapa hari? Ya kalau haidnya biasanya seminggu, sementara di Mekah cuma 3 hari lah, kakak nyambung tuh ya. Makanya kalau permasalahan itu sangat detail sekali, situasi, kondisi, kebiasaan, supaya pengambilan ada kebijakan. Gitu loh. Oh ternyata saya tinggal 3 hari lagi di Mekah, kebiasaan haid saya ini seminggu, nanti saya nggak umroh dong yai. Ini makanya kata Ibu Hanifah, lihat situasi, kondisi yang ada, walaupun ente haid tidak jadi masalah untuk melaksanakan umroh, asal dibersihin dulu yang bersih, disumpel yang rapi. Apanya? Kumpul aja, udah niat yang benar. Lihat situasi dan kondisinya. Siti Aisyah dulu berhenti di Tanaim. Iya, Siti Aisyah berhenti di Tanaim karena tidak ada yang namanya pulang ke tanah air. Udah ngambil niat umroh, tiba-tiba haid di Tanaim. Kata Rasulullah, tunggu sini sampai suci. Walaupun 5 hari 6 hari suci ya tinggal lanjutin lagi karena nggak pulang. Lah pada sampean begitu haid suruh nunggu di Hudaybiyah. Kami tinggal semua. Makanya baca dalam kitab Kaifiyatul Umrati, itu ternyata bagi wanita-wanita yang haid masih dibolehkan untuk melaksanakan tawaf dan sa'i, asal pelaksanaannya adalah taklid kepada Imam Abu Hanifah. Begitu. Ya jadi yasir, mudahkan, tapi sesuai dengan aturan. Memang jarang fatwa ini bisa diketahui karena itu ada kitab khususnya, khusus bagaimana fatwa wanita di saat mereka haid. Atau ibu udah jaga-jaga, ada obatnya bu, nanti minta ibu aja anak dan timnya, namanya tim pendet haid. Ada obatnya itu nanti, ya mudah-mudahan sih bisa ya.
Gitu Bu. Jadi ibu tidak menghalangi, asal ibu nggak boleh diem di mas. Jadi bagi wanita kena udah buru-buru aja udah tuapnya. Nah selesai 7 keliling nggak boleh duduk, jadi haram. Jadi harus langsung dia ke tempat sa'i, dia keluar gitu. Yang nggak boleh itu al-muksub, diem di masjid. Kalau cuma melewat nggak jadi masalah, lewat udah cepet, apalagi itu orang punya kursi roda cepet banget. Oke, masalah apa lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo. Masalah tayamum atau Tayamum. Masalah wudu. Ibu? Kalau kita batal sholat atau tayamumnya bagaimana? Oke. Di sana tidak ada tayamum. Di sana tidak ada tayamum karena di sana banyak air. Yang dibedakan tata cara wudunya. Wudunya adalah mengikuti imam kita dan biasa, cuman ditambahin paklunnya, pekerjaannya ditambahin. Ya. Jadi untuk masalah rambut itu ke belakang semua kena. Yang rukun-rukunnya kena, ditambahin semua. Jadi bukan begini. Ini namanya mau berenang. Setidaknya ditambahin Pak. Ya bagian kepala tambahin. Bagian ini dicucinya jangan sampai sini doang, tambahin. Ditambahin ke sini. Ya, itu tata cara bagi orang wudu di saat tawaf. Mengantisipasi bagaimana kalau saya kesentuh wanita lain. Belum tentu, kalau memang yakin kesentuh baru batal. Tapi kalau ragu mah nggak batal. Kalau nggak yakin bener-bener mah nih, aduh tadi gue benturan ya sama kaki orang. Tanya dulu, itu orang laki-laki atau perempuan? Jelas. Sesuatu yang nggak jelas nggak membatalkan, Bapak. Nggak membatalkan. Ya, kecuali benar-benar lagi tawaf disangke sama yang lain, angkat ngangkat, ini mah masya Allah lagi tarik wanita lain batal. Kalau enggak betul-betul kesentuh mah enggak batal. Seperti kita habis wudu bingung, saya kentut enggak ya, asalnya apa? Enggak. Kedua kentut, akhirnya ngomong, gua enggak apa kentut, kembali ke asal, berarti enggak. Paham? Saya asalnya enggak, batal. Kemudian ragu, kesentuh orang lain, wanita lain, timbul nanya, saya batal enggak? Ingat ke awal. Kalau memang awalnya enggak punya wudu ya batal. Kalau awalnya itu enggak punya wudu berarti enggak. Jadi wudu itu cukup biasa-biasa aja. Jangan pakai taklid imam ini enggak. Santai aja. Kalau perempuan bagaimana wudunya, Pak Ustaz? Hah? Kalau perempuan ada Perempuan wudunya sama, sampai di sini aja. Bagaimana biasa, begininya biasa. enggak, ruangannya kan terbuka. Hah? Ruangannya kan terbuka, jadi kita mau buka ini bagaimana? Oh, di sana itu ada khusus tempat wanita. Di sini WC khusus tempat wanita, ada khusus laki-laki jauh. Di sana itu ada miyakun rijal. Ada lagi miyakun nisa. Yang ngebedain itu adalah kerudung sama pakaian. Ya, jangan salah masuk di sana ya Bu ya. Salah masuk. Ya, makanya masuk barang-barang, keluar barang-barang gitu lah. Beda Bu di sana, perempuan, laki-laki. Apalagi di Madinah ya, tempat sholat wanita itu wanita, tas cowok. Nah, kecuali di Mekah. Kalau di Mekah udah ribet dah. Di Mekah ribet nih. Kadang-kadang di depan ada wanita, saya di belakang. Begini, masya Allah, wanita di depan, udah hitam berputih. Begitu dia berdiri, habis rukuk sujud, gitu ngangkat, gelap. Bisa saja. Punten ini Mas Maria ya, supaya kita bercanda karena kita semuanya akan bahagia. Oke, jadi niatkanlah yang kuat. Secara hukum agama kita perhatikan, jangan malu-malu untuk bertanya kepada pembimbing yang di sana. Ya, mohon maaf, Abi juga belum bisa membimbing jamaah karena Abi hanya spesialis di awal bulan Ramadan.
karena jadwal Abi ini panjang sekali, rapat sekali. Tiap malam juga ada jadwal ceramah, baik subuh, tiap malam juga ada ceramah. Kemudian ada ceramah tahunan, bulanan, pengajian. Jadi kalau seandainya Abi tiap hari harus membimbing jamaah ke Mekah bolak-balik, bisa bubar panggilan Abi. Besok pun Abi harus ceramah di Malaysia, itu pun kalau dipanggil. Nah, jadi dari Abi mohon begitu saja, namun lain kali bisa. Silakan. Masih ada yang mau tanya enggak Bapak Ibu? Apa perlu saya ada? Oh, monggo. Ibu udah siap real belum? Belum. Belum. Nah, ini belum ditanya. Ya Bu, silakan. Terima kasih Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya Abi. Tadi setelah kita niat umroh, terus kan kata Abi tadi kan tidak boleh kita cuci tangan memakai sabun. Apalagi yang kira-kira bisa membatalkan untuk umroh kita. Terus untuk yang perempuan ini kadang kan kita memakai kacamata nih Bi. Setelah udah niat umroh nih Bi, terus tiba-tiba kita buka kan, rambut kita keluar. Apakah itu termasuk membatalkan Abi? Terima kasih. Sesuatu yang dibolehkan di saat setelah pengambilan niat. Satu, memakai kacamata itu adalah boleh. Fungsinya lihidin untuk perlindungan dari terik matahari. Tidak apa-apa. Ya, bagi perempuan tidak ada larangan begitu banyak. Tidak ada, kecuali bagi laki-laki aja kepala nggak boleh tutup, yang wanita harus tutup. Ya, kalaupun keluar itu nggak jadi masalah. Ya, yang penting tadi di saat kita gatel atau apa, tolong diperhatikan jangan sampai kita menggaruk terlalu tinggi, terlalu ini, karena itu akan menimbulkan fidyah, bukan batal Ibu, fidyah. Jadi kita harus bayar fidyah. Makanya Abi sarankan, Bu ya, Abi sarankan sekali lagi, sebelum nanti besok misalnya pengambilan umroh, Ibu sisihkan 300.000. Sisihkan 300.000 itu niatnya untuk fidyah. Khawatir nanti kita ada hal-hal yang tidak kita ketahui, ternyata kita memang harus bayar fidyah. Kita sudah siap. Jadi jangan semuanya pakai belanja. Jangan. Jadi harus sisihin dulu 300.000, khawatir nanti kita ada denda yang harus dibayar. Nanti cara pembayarannya nanti mau tahu ya yang ngebimbing. Yang penting Ibu siapkan aja. Siapkan, ini saya khusus 300, misalnya 300.000 lah. Kalau fidyah itu 300.000. Jadi 300.000 itu disiapkan aja. Pisahin, memang ini kita hati-hati, khawatir kita harus bayar fidyah. Ya. Nanti itu caranya. Untuk kita tenang nantinya. Ya. Begitu Bu. Monggo. Masih belum? Masih ada yang lain? Ya, maka Ibu mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, mungkin melanjutkan masalah wanita yang sedang haid. Misalnya haidnya di Madinah, berarti kan belum dalam kondisi ihram. Saya pernah itu disampaikan bahwa kalau wanita yang haid sebelum berniat ihram itu tetap aja ikut berniat ketika Ibn Ali. Setelah sampai di Mekah itu larangan ihramnya tetap berlaku, cuma melakukan tawaf sa'inya itu, rukun umrohnya itu belakangan setelah suci. Nah itu gimana? Ya. Terima kasih. Tadi Abi sudah lanjut nih. Benar itu. Fatwa itu benar. Silakan niat, karena niat umroh itu bukan diucapkan tapi dihati. Kedudukannya sama seperti bolehnya membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran bagi wanita dalam keadaan haid tapi di hati. Karena niat adalah bagian daripada ibadah hati, maka sah untuk niat. Oke, begitu sampai ke Mekah, maka yang harus diperhatikan adalah jeda kembalinya. Kalau seandainya berhenti, tidak dilanjutkan sementara besok misalnya harus pulang,
Apakah itu tidak diteruskan? Maka tadi di dalam membahas kebijakan hukum itu ditinjau dulu situasi dan kondisi. Sah niatnya, tapi besok harus pulang misalnya dari Indonesia, mau tidak mau tetap diteruskan. Tapi tata caranya adalah menggunakan niat kembali dari Imam Abu Hanifah. Dari mulai awal harus sudah mulai Abu Hanifah. Dari mulai awal, jadi tidak boleh setengah-setengah. Niatnya Imam Syafi'i, kemudian prakteknya Abu Hanifah, nggak boleh. Bagi wanita yang niat headnya diperbolehkan sampai kepada tawaf, sampai kepada sa'i, itu adalah mengikuti taklid, mengikuti Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i tetap tidak boleh. Demikian Bu. Yuk silakan. Masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Sepertinya ibu-ibu malu bertanya. Orang malu bertanya sesat di jalan. Yang Banyak tidak ditanya. paham, bertanya. Saya mewakili Abi boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ibu-ibu yang pernah berangkat mungkin sudah paham. Tapi untuk ibu-ibu yang baru mungkin masih belum ataupun masih kurang paham. Masalah keberangkatan Abi. Keberangkatan itu kan makan waktu itu kan panjang. Pemberangkatan dari Surabaya, Pontianak, Surabaya kita kan menginap di Surabaya. Dari Surabaya menuju Jeddah itu perjalanan itu kan memakan waktu cukup panjang, antara 10 atau 11 jam. Dan di dalam pesawat itu kan kita nggak ada nih wadah buat duduk. Sedangkan kita kan harus tetap sholat, karena sholat itu kan wajib harus dilaksanakan walaupun kita dalam posisi di dalam pesawat. Jadi ibu-ibu yang belum paham bagaimana cara sholat dan tayamumnya di pesawat, jadi biar dijelasin sama Abi bagaimana bertayamum di pesawat, biar kita tetap sholat kita tetap terjaga, nggak ketinggalan sholatnya. Itu aja sih Abi. Oke, membahas tentang masalah sholat di atas kendaraan, atau ini masuk di dalam kategori sholatul qasri. Ya, jadi ada sholat qasar ataupun sholat jamaah. Sholat qasar adalah bagi orang yang bepergian 80 kilo lebih. Tujuannya ibadah, kemudian niatnya 80 kilo perjalanan, ya, sehingga waktu zuhur di tengah jalan boleh zuhur dimasukin ke asar atau asar tarik ke zuhur, disebutnya adalah qasar. Karena di sana juga pasti ada qasar. Pasti ada qasar. Begitu kita sampai Jeddah Madinah itu perjalanan Jakarta Surabaya. Pasti di tengahnya ada sholatnya qasar. Dua. Ya, zuhur, asar, zuhur. Kemudian maghrib, isya, maghrib. Itu namanya pengqasaran. Dirusak, tidak jadi masalah. Oke, pertanyaannya sekarang, ya. Ibu-ibu insya Allah sih udah belajar. Nanti dibimbing lah, ada pembimbingnya, teman pasti ada. Ya usolli, bareng-bareng dulu Ibu. Kalau saya itu ngajarin sholat jamaah karena khawatir nggak niatnya belum pandai atau belum lancar, itu diberesin dulu Bu Ibu, beres semua. Terus ikutin nama. Nawaitu usolli fardhu zuhri, bareng-bareng itu. Qasron, majmu'an. Gitu, qasron, gimana ta'ala Allahu akbar, habis pada itu habis tinggal. Biasanya begitu. Udah assalamualaikum, balik lagi. Ayo kita sholat asar, bimbing lagi. Memang harus latih. Karena sholat ini jarang dilakukan. Habis, apalagi nanti ibu begitu datang ke Madinah bingung loh Bu. Bingungnya apa? Begitu sholat subuh, ibu ketinggalan ribet. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 4 kali nggak ada rukuk. Bapak pulang ke hotel, ada sholat zuhur nggak ada rukuk, sholat subuh nggak ada rukuk. Abi bilang, ibu bapak ketinggalan, itu sholat mayit.
Jadi di sana itu sholat mayitnya setiap pada sholat. Ya, oke. Ketika ibu ada di pesawat, apakah saya melaksanakan tayamum? Jawab saya, la yajuzu, tidak perlu. Karena intifa isyarti, hilangnya syarat sahnya tayamum. Perpisahan antara jarak, tidak nempel. Syarat tayamum itu adalah ada barang yang nempel dengan tanah. Bila tidak ada nempel, maka tidak boleh tayamum. Bagaimana kami sholat? Nah ini dia. Sholat ibu nggak usah macam-macam. Ibu sambil duduk di pesawat. Ikutin apa? Yuk, ikutin apa nih? Tata cara sholat di pesawat. Ibu jangan sampai tayamum nyari-nyari dinding. Repot di pesawat ibu mau tayamum, waduh repot lah. Ya. Misalnya ibu di pesawat ternyata waktu zuhur. Lihatnya begini. Nawaitu. Ada. Lihurmati. Waktu zuhri. Lillahi ta'ala. Nawaitu. Usalli. Lihurmati. Waktu zuhri. Lillahi ta'ala. Sejak aku sholat menghormati waktu zuhur karena Allah. Datang asar, sejak aku sholat menghormati waktu asar. Nggak perlu wudu, nggak perlu tayamum, hanya saja semua bacaan-bacaannya dibaca di hati. Allahu Akbar, tempat kursi aja sampai waladolin. Kemudian ibu ke surah, biasa ruku, Allahu Akbar, ya Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Tapi jangan bawa nyungsep, agak pendekkan aja. Subhanallah, Allah, Allahu Akbar. Paham? Terus baca Fatihah, baca surah, ruku lagi, sujud lagi, Allahu Akbar. At-tahiyat 4 tapi jumlahnya 4. Kalau zuhur 4, asar 4. Assalamualaikum. Itu namanya sholat rihul matil wakti. Gitu loh. Enggak taunya sampai ke Madinah masih ada waktu, ya sholat. Kalau udah nggak ada waktu lagi, apakah perlu dikodok? Kodok. Berarti kan kita tetap sholat. Jatuhnya kodok. Begitu sampai ke Madinah, ya habis waktu. Kodok. Begitu sampai ke Madinah masih ada waktu, ada. Itu solusinya paling ringan. Jadi tidak perlu ibu di pesawat harus tayamum. Waduh, biar tayamum. Wong sampean sholat itu di pesawat SP itu lihat. Oh, angkor kok pesawat begini. Nggak bisa di sana begitu ruku. Wong itu pesawatnya ada di belakang, ada tempat musola. Oke, hati-hati ibu saat di pesawat. Ibu sudah tahu cara ngebuka pintu pesawat? Tahu. Mantap. Maksudnya bukan pintu pesawatnya, toilet di pesawat. Tidak tahu. Dulu Abi pernah dimarahin tuh sama pramugari. Gara-gara nenek-nenek kagak tahu cara buka, bensin kagak kuat, kewer-kewer. Waduh, ribet. Ini mana katanya? Mau tahuin ke mana bembelennya? Allah, Abi udah dimarahin. Enggak diajarin katanya waktu itunya. Ya ini. Bu. Ya. Ibu disolusi ya. Kalau lagi di pesawat, ibu kalau nggak tahu cari dulu pramugarinya. Dia ngerti kok bahasa kita. Jangan ibu soal tahu, kontrak. Begitu ke dalam kagak bisa keluar, ribet. Kan di sono nggak ada gayung, Bu. Ibu begitu buang air kecil, buang air besar nggak ada gayung, gimana caranya? Ada tulisan di situ, sebagian yang hijau, push. Apa tuh? Push, aja di situ tuh. Jadi kalau udah kencing apa, itu ada push, pencet aja, Bu. Pasti itu. Apa ya bakalan kita itu peserot langsung orang di situ ada tulisan. Tahu panas. Udah gitu ya, pakai
Jadi tentara ke dalam, jadi abi harapkan jemaah kalau lagi di pesawat tolong tanya ke pramugari, bisa kok? Kalau ke bahasa kita bisa, sudah terlatih. Iya. Nah, ya, jadi sholat kita di pesawat aja tayamum, nggak usah dihormati waktu aja. Itu sholat sejak saya sholat untuk menghormati waktu apa? Waktu apa zuhur berarti bisa tetap sesuai dengan jumlah yang ada. Nggak bisa. Ya waktu zuhur ya 4, subuh ya 2, isya ya 3, bisa 4. Itu solusi yang terbaik. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya, kita masih punya waktu. Yo, yang mau tanya di sini. Kalau udah selesai nanti susah tahunya sendiri. Yang sudah tukar real ada? Yang udah tukar real? Yang mau tukar real nanti tolong titipin ke Bu Haji Ana. Ya, mau 2 juta, mau 3 juta, titipin dulu, tolong tukerin. Ya, 10 juta ya. Tukerin dulu. Nanti ditukerin sampai Bu Haji Ana. Begitu nanti di hotel apa namanya di Surabaya sudah dikasihin Ibu realnya. Jadi Ibu di sana nggak pusing. Titipin aja kepada beliau. Gitu loh. Dan di sana supaya kita sudah punya pegang real. Ada lagi? Rasanya selesai kali ya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ibu, ada sekedar usulan. Jadi jamaah yang mungkin belum tukar real, mungkin nanti bisa sounding Ibu wajah untuk bisa menukarkan. Nanti begitu sampai di hotel sudah dibagiin itu dengan nama masing-masing. Jadi mereka begitu sampai ke Mekah udah siap dengan belanjanya. Siap untuk berbelanja ini. Iya, us. Oh enggak, anak sing lain. Sudah Bu kayaknya. Sudah cukup semuanya ya? Yakin gak ada pertanyaan ya? Yakin ya? Tidak ada pertanyaan lagi ya? Oke, Abi doakan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, selamat, bertakwa bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari berangkat sampai pulang kita semuanya diberikan keselamatan dan membawa haji yang mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan PT Anjuman Mulia Wisata beliau menjadi pelantara untuk tambah mulia. PT Nabi Bismillahirrahmanirrahim. PT Azumat Mulia Wisata kami mulia bersama. PT Azumat Mulia Wisata kami mulia bersama. Allahumma ala hadhihi al-hadratin Nabi al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allah Allah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allah Allah labbaik Allahumma
ni'mat lak wal mulka la syarika lak Allah. Allah pergi umroh ke Baitullah memenuhi panggilan Allah. Pergi umroh ke Baitullah memenuhi panggilan Allah. Tinggalkan sanak saudara demi ridhonya Allah. Allah Allah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika li afdhalus salatu wa tammu taslim bi rabbina yusrin wa mu'anatin wa salamatin wa afiyatil ajsam wa tarzuquna biha Allahumma bulughal murad wa husnal hitam wa ali wa sahbihi wa sallim adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Rabbana, jangan Kau jadikan umroh kami ini umroh yang terakhir. Ya Allah, dengan kekuasaan-Mu jadikan kami berbolak-balik ziarah kepada Rasulullah, berbolak-balik ziarah kepada Baitullah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan syafaat Nabi bagi kami dari dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rabbana, kebahagiaan kami adalah bahagia untuk orang tua kami. Ya Allah ya Rabbana, di saat kami menunaikan umroh, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni ya Allah dosa saudara-saudara kami. Innaka antal ghaffarul ghafur. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir dari Abi, anak kita akan berangkat rombongan bersama-sama. Jangan dianggap kita ini adalah orang lain. Siapapun saudara kita, siapapun keluarga kita. Yang sebelah kita keluarga saya, sebelah sini keluarga saya. Jadi kalau seandainya bertemu di sini dengan yang lebih tua, dia kakak saya. Yang tua kepada yang lebih muda, dia adik saya. Perlakukan siapapun yang tertua seperti kita memperlakukan kakak. Yang kakak ke bawah perlakukan sebagai adik kita. Di sono tidak boleh menganggap ada orang lain. Tutup aib orang lain kalau ada salah. Kalau memang itu dia salah, mampu benerin. Kalau nggak mampu benerin, didoain. Lebih baik kita diam. Jadi kalau ada kesalahan apapun, itu adalah saudara kita. Jadi jangan sampai kita semuanya kemudian menganggap itu orang lain. Maka Rasulullah mensunahkan yang terakhir dalam sebuah akatilah adalah adanya baiat. Bahwa satu di antara kita adalah keluarga. Silakan pundaknya dipegang satu sama lain. Ibu, pundaknya pegang, tolong pegang, diperpelukan semuanya.
Berpelukan yang mau berangkat umroh, berpelukan, dipeluk. Ya, berpelukan dulu. Silakan dipegang dulu. Kita akan berbaiat diri bahwa sesungguhnya yang berangkat umroh bersama kami adalah keluarga kami. Ya, ikutin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau jadi saksi, malaikat jadi saksi, mukminin mukminat, muslimin muslimat menjadi saksi bahwa kami bersama-sama disatukan oleh Allah untuk berziarah ke Baitullah, disatukan oleh Allah untuk berziarah ke makam Rasulullah. Maka kami berjanji menjaga keutuhan keluarga kami. Siapapun di antara kami adalah keluarga kami, kami akan memperlakukan siapapun di antara kami bagaikan keluarga kami. Innalladzi yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullah fawqa aydihim wa man nakasa fa innama yanqusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihillah fasayutihi azran azima. Alhamdulillah. Jadi mulai sekarang Ibu jadikan aku manfaat buat siapapun. Jadi melihat saudara kita, saya harus nolong apa? Saya harus bantu apa? Di sana balikin jam. Kalau di sini kita selalunya ditolong, disolong. Jadikan hidup ini. Saya pengen nolong, saya pengen nolong, saya pengen nolong. Insya Allah, kalau niatnya semacam itu, insya Allah barokah. Yang terakhir, mari pundaknya pegang lagi. Satu lagi, yang terakhir. Sebagai saudara, buktikan dari sekarang. Pegang pundaknya, yuk sama-sama. Subhanallah. Sambil pijit. Walhamdulillah. Sambil pijit dong. Buktikan persaudaraan. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikutin apa? Tepuk pundaknya. Bismillah. Alhamdulillah. Insyaallah barokah. Kita semua dipanggil oleh Allah ziarah ke Baitullah, ziarah ke makam Rasulullah. Insyaallah barokah, sehat walafiat dari mulai berangkat sampai pulang. Tepuk agak kenceng dikit. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.